Shalom saudara yang kekasih dalam Kristus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan yang terus melimpah bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 21 ayatnya yang ke-28 dan sampai 32. Saya akan bacakan ini saudara. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia datang kepada anaknya yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah di dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tapi ia tidak pergi. Anak yang kata orang ini pergi kepada anak yang bungsu dan berkata demikian juga kepadanya. Dan anak ini berkata dia tidak mau. Namun kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapa di antara kedua orang ini menurutmu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya perempuan-perempuan sundal dan perempuan-perempuan pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Saudaraku, Yesus memberikan perumpamaan tentang 2 orang anak ini, ya. Bapak ini mempunyai kebun anggur, lalu dia berkata kepada anaknya sulung, "Pergi dan bekerjalah di kebun anggur." Lalu dia cepat menjawab, "Iya," tapi tidak melakukannya. Tapi kepada anak yang bungsu dia berkata, "Pergi ke kebun anggur." Dia berkata, "Tidak mau," ya. Tapi kemudian dia menyesal, tapi pergi juga, ya. Pertanyaan Tuhan di sini, siapa menurut kita yang melakukan kehendak ayahnya? Siapa yang melakukan kehendak bapaknya? Ya, pada waktu itu orang Yahudi menjawab yang terakhir atau yang bungsu yang melakukan kehendak bapaknya, ya. Karena walaupun dia menyesal, walaupun dia pertama menolak, tapi dia kemudian menyesal, lalu dia pergi juga melakukan kehendak ayahnya. Pagi ini kita merenungkan hal ini, pertanyaan ini, ya. Siapakah yang melakukan kehendak ayahnya? Hal ini yang penting kita renungkan. Siapa yang melakukan kehendak bapaknya, ya. Karena Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa di sorga. Dari kisah ini terjadi ketika orang-orang mendengar Yohanes Pembaptis sebelum Yesus datang. Dia menunjukkan jalan kebenaran. Ya, dia berkata, "Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat." Dan pada masa itu banyak orang yang datang bertobat dan minta dibaptis. Terutama banyak juga
pemungut cukai, dan juga perempuan sundal yang datang bertobat dan dibaptis oleh Yohanes. Tetapi banyak orang-orang Farisi yang tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Yohanes. Mereka tidak mau datang bertobat dan dibaptis. Ya. Jadi saudara-saudara, padahal mereka kaum Farisi, ahli Taurat, mereka yang pertama-tama mengenal hukum Tuhan, menguasai hukum Tuhan yang ada dalam hukum Taurat. Sementara pemungut cukai dan perempuan sundal banyak yang tidak tahu hukum Taurat, ya. Orang Farisi yang pertama tahu, ahli Taurat pertama tahu, ya. Tapi mereka menolak datang kepada Yohanes, kepada jalan mengikuti jalan kebenaran ini. Tapi banyak orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, tidak percaya pada Tuhan. Mereka yang hidupnya terpinggirkan karena dosa-dosa dan kesalahan mereka. Mereka yang justru datang bertobat, mengikuti apa yang Yohanes minta supaya mereka bertobat, dan karena sudah kerajaan surga sudah dekat. Mereka mau bertobat dari hidup lama mereka dan kemudian hidup suci. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan orang yang sulung ini gambaran dari ahli Taurat, dan anak sulung ini gambaran dari mereka yang datang kemudian, yaitu ahli pemungut cukai dan perempuan sundal. Nah, saudara yang sekasih, sangat perlu bagi kita untuk merenungkan apakah dalam hidup kita melakukan kehendak Bapa di sorga. Ya. Mungkin ada orang yang mungkin pertama-tama mengenal Kristus, tapi mereka akhirnya tidak melakukan kehendak Bapa. Tapi banyak juga orang yang tadinya jauh dari Tuhan, tapi ketika mereka mendengar jalan kebenaran, firman kebenaran, mereka mau datang bertobat dan kemudian dipulihkan untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi ini yang terpenting, saudara. Walaupun sempat menolak, tapi kemudian menyesalinya, lalu kemudian datang berbalik, akhirnya melakukan kehendak Bapa. Ini yang penting buat kita semua. Yesus juga datang berkata bahwa aku datang karena melakukan kehendak Bapa di surga. Aku datang dalam gulungan kitab dan untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi kita diajar sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan kehendak Bapa di surga dalam hidup kita. Walaupun kita sempat mungkin tersesat, mungkin sempat saudara hidup jauh dari Tuhan. Tapi yang penting bagi Tuhan, ketika kita menyesal akan dosa kita, akan hidup lama kita mau datang kepada Tuhan Yesus dan kembali hidup kita dipulihkan untuk melakukan kehendak Bapa. Yaitu menyukakan hati Tuhan ketika kita menyesal dan kita melakukan kehendak Bapa di sorga. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara sekalian. Kita belajar terus untuk melakukan firman Tuhan yang merupakan kehendak Bapa di sorga. Pernah Tuhan Yesus mengatakan, orang yang berkata Tuhan, 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 berseru menyerukan nama Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa, Tuhan Yesus katakan, enyah, aku tidak mengenal kamu. Karena itu saudara, kita mau belajar untuk hidup kita berbalik kepada Tuhan dan kita melakukan kehendak Bapa kita yang di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kita akan berdoa, saudara.
Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini Engkau mengingatkan kami, Roh Kudus menyadarkan kami. Biarlah kami seperti anak yang bungsu ini Tuhan. Walaupun hidup kami sebelumnya jauh dari Tuhan, bahkan menolak Tuhan, tapi kami berbalik kepadamu, menyesali Tuhan perbuatan kami, dan kembali datang kepada Tuhan untuk menyambut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kami. Tuhan berkati setiap saudara, supaya sungguh-sungguh mengalami Tuhan, hidup yang berbalik kepada Tuhan, menyesali hidup yang lama dan melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua boleh melakukan kehendak Bapa di surga. Lewat kami terus belajar firman-Mu, kami belajar kebenaran-Mu Tuhan. Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.